menyuarakan apresiasi saya terhadap Angkatan Reformasi pada salah satu cerpen Eka Kurniawan yang berjudul Hikayat Si Orang Gila. Sebelum masuk dalam apresiasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hasya Zalfa Ramadhani dengan NIM belakang 055 kelas 3B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada mata kuliah Apresiasi dan Ekspresi Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Pak Yang Merdiatna MPD. Pada slide pertama, yang pertama ada identitas cerpen. Judul cerpen Hikayat Si Orang Gila, pengarang Eka Kurniawan. Cerpen ini tuh berada pada kumpulan cerpen, yaitu pada kumpulan cerpen Coret-Coret di Toilet yang berada pada gambar di sini. Tahun terbitnya itu tahun 2000. Penerbitnya AKY Press, itu pada cetakan pertama. Jumlah halamannya itu jumlah halaman kumpulan cerpennya ya, kurang lebih 112 halaman. Oke, selanjutnya ada sinopsis. Cerpen Hikayat Seorang Gila mengisahkan tentang seorang laki-laki tanpa nama yang dijuluki sebagai orang gila. Ia hidup di sebuah kota kecil yang sedang porak-poranda akibat perang. Ia tinggal di sudut jalan di bawah kain robek tipis karena referendum yang sudah pudar, menandakan sisa-sisa masa pergolakan politik dan kekacauan sosial. Di tengah situasi kacau, penduduk kota berlarian menyelamatkan diri. Seorang gadis bernama Cutia yang biasa memberinya makanan sempat mengajaknya pergi, tetapi si orang gila tidak mengerti dan hanya diam. Ketika semua orang pergi meninggalkan kota, ia tetap tinggal sendirian, kelaparan, dan berusaha bertahan hidup dengan mengais sampah dan bahkan mengunyah daun-daun basah untuk menahan lapar. Di tengah penderitaannya, truk-truk tentara datang. Para prajurit yang mabuk kemenangan malah menembakinya hanya karena curiga ia anggota pemberontak. Namun, peluru mereka tidak mengenainya. Ia tetap hidup meski semakin lemah dan kehilangan arah. Hingga akhirnya, ketika mencoba berjalan ke arah desa lain dengan harapan menemukan makanan, ia hanya menemukan kehancuran yang sama. Rumah-rumah terbakar, mayat, dan bau mesin. Di akhir cerita, si orang gila mati perlahan di dalam rumah yang setengah hancur karena kelaparan dan kelelahan. Kematian itu menggambarkan nasib tragis manusia kecil yang terlupakan dalam pusaran perang dan kekerasan. Ia mati tanpa nama, tanpa tangisan, dan tanpa siapapun yang peduli. Nah, di bagian ini saya ingin menyoroti isu sosial yang menjadi pusat konflik dalam cerpen Hikayat Si Orang Gila. Nih, cerpen ini menunjukkan bagaimana masyarakat sering melabeli seseorang tanpa usaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tokoh utama disebut gila, tapi label itu muncul lebih karena ketidakmampuan masyarakat menerima suara dan pengalaman hidupnya. Ketika seseorang diberi stigma, ia kehilangan ruang untuk diperlakukan sebagai manusia. Cerpen ini mengingatkan bahwa yang perlu dipertanyakan bukan hanya kondisi tokohnya, tetapi juga cara masyarakat menciptakan ketidakadilan melalui pengabaian dan penolakan. Pada akhirnya, cerpen ini mengajak kita berpikir, apakah kegilaan itu ada pada tokoh individu, atau justru dalam sistem sosial yang tidak mau melihat manusia dalam empati. Selanjutnya, analisis tokoh dan konflik utama. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang laki-laki yang mengalami gangguan mental dan hidup terpinggirkan dari masyarakat. Pada slide ini, saya ingin menekankan bahwa konflik terbesar dalam cerita bukan sekedar kondisi fisik dan perang yang menghancurkan kota, tetapi konflik sosial antara seorang manusia yang tersisih dengan masyarakat yang menolak keberadaannya. Ketika tokoh utama disebut gila, label tersebut menjadikannya tidak lagi dianggap sebagai manusia yang layak ditolong. Reaksi masyarakat berakar dari ketakutan dan ketidaktahuan, bukan dari kebenaran objektif. Mereka memilih menjauh, menghindar, dan akhirnya membiarkan tokoh utama mati sendirian. Padahal tragedi sesungguhnya itu terletak pada hilangnya empati dan solidaritas. Cerpen ini membuka pertanyaan moral kayak, apakah manusia masih layak disebut manusia jika membiarkan sesamanya mati tanpa uluran tangan? Selanjutnya, dalam cerpen ini tuh saya menangkap
pesan moral bahwa ukuran sejati sebuah masyarakat tuh bukan pada kekuatan militernya, bukan pada stabilitas politiknya, tetapi pada keberanian untuk merangkul orang lain rentan. Tokoh orang gila mati bukan karena perang, tetapi karena dibiarkan. Ia menjadi simbol bahwa ketika empati padam, maka perang sebenarnya sudah dimenangkan oleh kebencian dan ketakutan. Cerita ini menamparkan kesadaran kita bahwa di dunia nyata banyak orang senasib yang sama. Banyak orang yang senasib sama tidak dilihat dari sebagai manusia hanya karena berbeda, kurang beruntung atau dianggap aneh. Cerita ini tuh menuntut kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita termasuk yang menolong atau yang membiarkan. Selanjutnya itu kenapa sih cerita ini penting? Jadi tuh cerpen Hikayat Si Orang Gila ini penting untuk dibaca karena mencerminkan wajah kelam realitas sosial yang sering kali kita abaikan. Cerita ini tuh menyingkap bahwa kekerasan terbesar dalam masyarakat bukan hanya berasal dari senjata atau perang, tetapi dari ketidakpedulian dan yang tumbuh perlahan dan dianggap biasa. Ketika seorang manusia dibiarkan mati dalam kelaparan dan kesunyian tanpa ada tangan yang terulur, maka nilai kemanusiaan sebenarnya telah runtuh jauh sebelum peluru terakhir ditembakkan. Cerpen ini tuh menuntut kita untuk melihat kembali bahwa empati itu bukan sekedar sikap moral, tetapi fondasi untuk mencegah tragedi sosial yang lebih besar. Selama masyarakat masih menganggap penderitaan seseorang sebagai hal sepele, maka kita semua ikut menyumbang pada kekalahan manusia itu sendiri. Oke, baik. Cukup sekian presentasi hasil apresiasi saya terhadap cerpen Hikayat Si Orang Gila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.